Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini saya coba menjelaskan tentang materi selanjutnya dari manajemen pemasaran 2 ya. Hari ini kita membahas tentang mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Untuk definisi harga sendiri sebetulnya telah kita ketahui bersama bahwa harga itu adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produknya. Ya. Bisa harga itu bisa murah ataupun bisa juga menjadi harga yang cukup mahal tergantung barang ataupun jasa yang akan kita beli untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Lingkungan penetapan harga yang berubah, di sini ada adanya pembeli, ya, adanya penjual juga, serta adanya pembeli dan penjual yang bisa saling bernegosiasi. Untuk pembeli di sini bisa menentukan menentukan harga mana yang akan dia beli, ya. Selanjutnya juga mengadakan perbandingan ya dengan harga yang sama di penjual yang berbeda misalnya. Juga di sini berusaha untuk membuat bahwa harga yang mereka inginkan bisa dipenuhi oleh pihak penjual. Tetapi dari segi penjual di sini lebih kepada bagaimana perilaku pelanggan itu bisa memberikan suatu feedback atau timbal balik membeli barang dan jasa yang dia produksi. Kemudian juga di sini memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Biasanya untuk pelanggan-pelanggan yang sudah sering membeli, misalnya diberikan diskon ataupun giveaway ataupun misalnya potongan-potongan untuk produk keduanya atau produk selanjutnya itu biasanya berlaku dalam promosi suatu penjualan. Di sini selanjutnya ada psikologi konsumen dan penetapan harga. Jadi psikologi konsumen dan penetapan harga ini terdiri dari harga referensi, di mana membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Jadi kalau psikologi konsumen itu biasanya dia misalnya membeli di supermarket X misalnya ya, harganya 250.000 atau 2.500 lah misalnya ya. Terus di supermarket Y misalnya dia membeli produk yang sama, model yang sama, rasa yang sama misalnya 3.000 rupiah misalnya. Nah ini psikologi konsumen inilah yang menjadi pertimbangan bagi setiap konsumen ya. Saya bisa membeli di supermarket X biasanya 2.500 kok di supermarket Y bisa jadi 3.000 misalnya ya kan. Jadi ini merupakan psikologi konsumen untuk mereferensikan harga mana yang akan dia pilih. Artinya pada saat dia sudah datang di supermarket Y misalnya, sudah terlanjur ya sudah dia mungkin sekali saja dia beli di situ, habis itu dia nggak mau lagi misalnya beli di situ. Lebih murah di supermarket X misalnya ya, dan banyak promosi bisa juga terjadi di situ. Selanjutnya di sini ada asumsi harga kualitas, yaitu banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Nah, ini biasanya sih berhubungan dengan produk pakaian misalnya ya, karena kalau produk makanan harganya itu standar, paling beda 500 sampai 1.000 rupiah misalnya. Kalau minyak goreng misalnya di Borong lebih murah misalnya dibanding di Indomaret, tapi kalau lagi promo murah di Indomaret. Nah itu mungkin menjadi suatu standar, hanya standar harga. Tapi kalau kualitas untuk produk-produk yang sering dikonsumsi, saya pikir tidak termasuk ke dalam asumsi harga kualitas ya. Ini lebih kepada barang-barang yang jarang lah kita beli, nggak kita konsumsi biasanya seperti tas, sepatu ya, ataupun hijab ataupun baju ya. Ini biasanya seperti itu. Terus ada akhiran harga. Nah, akhiran harga inilah yang juga memegang psikologi konsumen. Kadang-kadang kita 2.999, oh masih kehitung 2.000 nih, padahal udah mau 3.000, tinggal 1 rupiah lagi misalnya kan. Nah, itu juga menjadi salah satu acuan dari konsumen.
Kemudian selanjutnya di sini penentuan kebijakan penetapan harga, ini ada 6 langkah. Yang pertama itu memilih tujuan penetapan harga, jadi untuk apa atau harga yang telah ditetapkan itu tujuannya kemana, ya? Apakah tujuannya untuk promo misalnya karena produk baru, apakah hanya untuk misalnya memberikan pancingan kepada pelanggan untuk membeli produknya, atau misalnya untuk program khusus lainnya yang nantinya bisa memancing produk lain untuk supaya laku, misalnya supaya laku terjual. Misalnya satu toko itu memiliki program promosi yang beraneka ragam produk misalnya. Terus yang kedua, menentukan permintaan. Ya, dari harga yang telah ditetapkan kita menentukan permintaannya. Ya, permintaannya untuk apa misalnya? Ya, apakah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya barang-barang kebutuhan pokok, atau misalnya kalau di supermarket itu yang sering dikunjungi pelanggan itu misalnya untuk kebutuhan apa namanya, perlengkapan mandi misalnya sabun ya, atau misalnya perlengkapan pembersih kamar mandi misalnya ya. Eee, itu bisa dipilih menjadi alternatif menentukan permintaan. Jadi yang mana yang mau didahulukan. Terus selanjutnya memperkirakan biaya. Jadi berapa berapa besar biaya yang dapat kita tanggung. Kemudian di sini menganalisis biaya, kemudian harga dan penawaran pesaing ya. Jadi misalnya seberapa besar sih pesaing itu memasang harga. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Kemudian memilih metode penetapan harga. Ya, memilih metode penetapan harga ini bisa harga misalnya harga pokok saja karena kita misalnya pengen karena ini produk baru dan kita pengen menarik pelanggan itu bisa asal BIP aja lah kita jual misalnya. Itu bisa terjadi ya. Terus langkah keenam di sini adalah memilih harga akhir. Jadi akhirnya kita menetapkan harga itu berapa? Ya, apakah harga itu ditetapkan berdasarkan tadi supaya BIP aja karena ini produk baru atau kita mengambil margin 5% misalnya ya dari produk yang akan kita jual. Langkah satu menetapkan tujuan penetapan harga ya, ini sudah ada tujuan-tujuannya yang bisa kalian baca. Selanjutnya ada harga penetrasi dan harga skimming ya. Harga penetrasi di sini dikatakan berhasil, ini indikatornya salah satunya adalah pasar sangat peka terhadap harga. Jadi pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual itu sangat apa namanya, memikirkan bagaimana pergerakan harga. Apalagi kalau sekarang dikaitkan dengan musim pandemi adalah bagaimana harga-harga kebutuhan bahan pokok ini apalagi menjelang Ramadan ya sekarang, misalnya bisa mengalami kenaikan nantinya. Ya berarti ada stok bahan atau barang jualan kita lebih banyak lagi misalnya ya. Jadi stok kita aman dan harga kita juga kenaikannya pun tidak signifikan. Yang kedua, di sini biaya produksi dan distribusi menurun juga menjadi satu pertimbangan serta harga yang rendah menghilangkan semangat pesaing lama dan potensial. Jadi kalau harganya udah rendah, orang akan malas bersaing dengan kita sebagai penjual ya. Jadi ya udahlah pesaing udah harganya yang harga kita paling rendah gitu, pasti pesaing juga mikir gitu ya, malas bersaingnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya penetapan harga skimming akan berhasil apabila terdapat cukup banyak pembeli yang memiliki permintaan saat ini. Nah ini biasanya kalau menjelang Lebaran nanti itu yang laku biasanya adalah apa baju-baju untuk sholat Idul Fitri misalnya ya. Itu yang biasanya cukup banyak pembelinya. Atau kalau mau munggahan itu ada misalnya daging orang-orang pada stok ya, ibu-ibu gitu ya, pada stok daging gitu atau telur atau tepung. Kadang-kadang pernah saya pergi ke Borma itu menjelang Ramadan itu tepung udah kosong gitu ya. Atau masih 2 minggu sebelum Ramadan pun tepung-tepung sudah kosong, banyak diserbu oleh para pembuat kue misalnya ya. Terus biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi, harga awal yang tinggi tidak menarik banyak pesaing ke pasar, harga yang tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Jadi kalau harga yang tinggi untuk citra produk itu biasanya lebih kepada kualitas
barang misalnya barang-barang branded atau barang-barang yang jarang kita konsumsi. Tapi kalau untuk harga konsumsi saya rasa harganya juga tidak begitu jauh, kecuali ada pasar murah ya, itu beda. Selanjutnya ada langkah kedua menentukan permintaan. Nah, ini lebih kepada kurva permintaan dan eee, akan suatu barang. Nah, ini bisa kalian pelajari di makro juga mungkin atau mikro ya bisa dilihat dari sini juga kurvanya. Faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga, ini ada beberapa faktor ya. Harga itu bisa berpengaruh karena apa? Pengeluarannya kecil, pembeli tidak dapat membandingkan ya, pembeli tidak dapat menyimpan produk, produk diasumsikan mempunyai kualitas. Selanjutnya memperkirakan biaya ya tadi overhead produksinya berapa ya. Ini kurva dari biaya produksi. Jadi semakin tinggi produksi, maka di sini akumulasi produksinya pun semakin seimbang ya kurva pengalaman. Menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing ya jadi batas bawah dan batas atas. Coba kalau kalian sering saksikan ya persaingan Gojek maupun Grab ya dalam hal pengendara. Jadi yang GoRide apa Grab Bike ya itu kadang-kadang juga memiliki tingkat batas atas dan batas bawah dan promosinya pun saling bergantian gitu ya dan itu yang dinamakan menganalisis harga dan penawaran pesaing. Oh, Grab menawarkan sekian. Oh, saya di Gojek misalnya, saya menawarkan lebih rendah lagi. Ataupun harga sama, tapi kita memiliki servis yang berbeda. Misalnya dikasih masker atau pelindung kepala misalnya ya, supaya tetap bersih kepalanya misalnya. Itu salah satu trik yang dilakukan oleh para pesaing ya untuk bersaing di pasar jasa. Selanjutnya memilih metode penetapan harga. Nah, ini harganya di markup atau harga sasaran pengembalian atau target return pricing. Nah, ini rumus-rumusnya bisa kalian pelajari. Terus ada volume titik impas ya atau BEP di sini biaya tetap dibagi dengan harga minus biaya variabel. Ya. Harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Di sini ada price buyers dan value buyers. Loyal buyers jadi pelanggan-pelanggan yang loyal ya. Walaupun misalnya dia tidak ada promo, tapi dia loyal, artinya dia bisa mempromosikan suatu supermarket itu ke orang lain, oh barang di sini lebih murah misalnya ya, atau beli barang di sini misalnya ada hadiahnya. Nah, itu juga salah satu loyal buyers ya. Tanpa disuruh promosi pun dia sudah langsung promosi. Selanjutnya ada penetapan harga nilai atau value pricing. Ya, terus penetapan harga sesuai harga yang berlaku, rate pricing. Kalau penetapan harga sesuai harga yang berlaku, biasanya going rate pricing ini berlaku pada produk-produk yang misalnya menggunakan mata uang asing misalnya ya. Kita bisa membeli, kita lagi ada di Singapura, kita membeli oleh-oleh misalnya ya. Dia memakai value ataupun mata uang di negara asalnya itu Singapura. Nah, kita pasti going rate ya yang diberlaku, going rate pricing. Jadi rate-nya berapa? $1 Singapura itu berapa rupiah misalnya. Itulah penetapan harga sesuai harga yang berlaku. Biasanya karena kita sedang menyesuaikan rate-nya ataupun valuta asingnya didasarkan pada rupiah misalnya. Nah, itu bisa berlaku. Memilih harga akhir di sini bagaimana seorang konsumen atau kita bertindak sebagai konsumen itu pada akhirnya saya mau memutuskan memilih harganya di toko X misalnya. Nah, ini lebih kepada final keputusan akan pembelian suatu produk. Tapi biasanya kalau yang masih bersifat konsumsi misalnya ini lebih kepada tidak mempertimbangkan harga akhir. Harga akhir ini biasanya lebih dipertimbangkan untuk produk-produk yang jarang kita beli misalnya ya. Kita kadang banyak membandingkan dulu misalnya ya. Tapi sekarang lebih mudah karena di marketplace itu dari harga termurah sampai tertinggi pun bisa di-rate, bisa cari di search ya. Jadi bisa di ranking di situ.
Kemudian mengadaptasi harga, di sini berdasarkan harga geografisnya, ya. Ada sistem barter, offset, transaksi kompetisi, dan persetujuan pembelian kembali. Nah, ini penetapan harga geografis, mengadaptasi suatu harga. Barter pastinya kita saling bertukar. Kalau offset itu biasanya lebih kepada bagaimana dari sistem barter itu saling menguntungkan ke dua belah pihaknya misalnya ya. Itu bisa saja terjadi. Terus transaksi kompetisi ini antar pesaing, persetujuan pembelian kembali biasanya ini bagaimana sales after service-nya seperti apa, baik atau tidak biasanya gitu ya. Sehingga dia bisa membeli kembali setelah adanya transaksi penjualan akhir misalnya. Kemudian ada diskon dan potongan harga. Ya. Diskon tunai, ada diskon fungsional, di sini ada diskon musiman, diskon kuantitas, ya kalau beli banyak dapat diskon misalnya, kalau diskon musiman misalnya musim lebaran dan lain sebagainya. Ada juga potongan tukar tambah dan potongan promosi. Kalau potongan tukar tambah di sini lebih kepada misalnya kita beli barang kekecilan, ya baju misalnya ya, itu bisa ditukar tambah, tapi ada potongannya, ya. Potongannya berapa? Misalnya dari harga baju 100.000, kita misalnya toko itu karena misalnya tidak dicoba dulu, jadi bisa memberikan potongan yang lebih besar. Tapi kalau misalnya harus dicoba dan kita merasa masih kekecilan, biasanya dia juga tidak mau melayani ya, itu yang terjadi. Kemudian di sini ada taktik penetapan harga diskriminasi. Jadi bagaimana perbedaan harga itu terjadi ya dari harga waktu, citra, saluran, lokasi, bentuk produk serta segmen pelanggan. Jadi segmen mana yang kita tuju, ya, bentuk produknya seperti apa, lokasinya di mana, bagaimana distribusinya itu baik, ya. Apakah produk tersebut memiliki citra yang kurang baik di mata masyarakat, misalnya tidak pernah mencantumkan expired date misalnya. Ini juga mempengaruhi penetapan harga. Kemudian ada bauran produk atau produk mix di sini, ya. Dari harga dua bagian sampingan, ya, ada lini produk, bundle produk, produk pelengkap, serta ada keistimewaan daripada produk itu sendiri. Memprakarsai dan menanggapi perubahan harga, ya, bagaimana suatu konsumen maupun produsen bisa menanggapi atau segera melakukan action atas perubahan harga yang terjadi di masyarakat misalnya. Kalau dulu misalnya pembelian mobil misalnya cukup naik misalnya ya, tapi sejak masa pandemi ini banyak misalnya sales-sales atau dealer-dealer mobil itu mengadakan promo besar-besaran karena pangsa pasar mobil pun turun, tidak signifikan kenaikannya ya. Terus memperkasai perubahan harga ini juga mulai dari peningkatan harga, ya. Karena inflasi, ada pengurangan diskon, ya, ada penundaan penetapan harga. Kemudian juga menanggapi biaya yang lebih tinggi di sini terjadi karena menciptakan merek ekonomi baru. Juga mengurangi atau menghilangkan pelayanan produk. Ini lebih kepada bagaimana servis yang biasa disediakan oleh penjual itu banyak mengalami pengurangan. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan seorang konsumen untuk tetap mempertahankan produk yang dia pilih. Ternyata produk yang penjual itu mengurangi beberapa fasilitas misalnya yang biasanya ada diantar misalnya karena musim pandemi harus diambil sendiri misalnya ke tokonya. Nah, ini juga mempengaruhi biaya tersebut ya. Terus ada reaksi atas perubahan harga, ya ada reaksi pelanggan dan pesaing tentunya. Kalau pelanggan, kalau perubahan harganya itu makin rendah ya senang gitu ya. Tapi kalau untuk pesaing itu merupakan suatu hal yang harus dipelajari lagi karena wah kenapa dia bisa pasang harga rendah misalnya ya. Jadi di situ menjadi suatu bahan pertimbangan tertentu. Terus menanggapi perubahan harga pesaing.
ya. Di sini sudah mempertahankan harga, terus juga pastinya memberikan nilai tambah itu bisa berupa pelayanan jasa yang, adanya penambahan, misalnya kalau beli sayuran mungkin awal-awal pandemi dulu sempat ada WA grup tukang sayur misalnya. Itu juga menjadi nilai tambah ya untuk para ibu-ibu tentunya, karena dari situ kita tidak usah pergi ke pasar karena virus waktu itu sedang, masa pandemik yang cukup tinggi ya, penyebaran Covid. Terus juga meluncurkan lini petarung berharga murah. Jadi di sini adanya pesaing yang, menggunakan strategi harga murah. Ya apakah itu dengan operasi pasar misalnya ya, atau dia menjual, produk, eee, kelas kedua. Jadi kelas kedua ini bukan produk reject tapi, produk sejenis tapi, kualitasnya kualitas di bawah kualitas pertama. Asal produk itu masuk saja di lingkungan konsumen misalnya ya. Dan yang terakhir ini tentang kerangka kerja untuk merespon pesaing harga murah, jadi bagaimana kita menanggapinya ya, kalau ada pesaing itu menggunakan harga murah, nah di sini bisa kalian, lihat dan pahami untuk bagaimana seorang pesaing ini, merespon atas, harga murah yang kalau kita sebagai penjual kita pasang sebagai harga yang murah. Eee, Mungkin demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.